بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. وقد أبطل الله في القرآن شرك المشركين. Allah Jalla wa'ala ketika menyebutkan dia memiliki nama As-Sami', Maha mendengar, dengan itu Allah Subhanahu wa taala membatalkan dalam Quran kesyirikan kaum musyrikin bitawjihim ila asnamin la tasma' wa la tubsir. Bagaimana mereka datang berharap kepada berhala-berhala mereka yang tak bisa mendengar, tidak pula bisa melihat, wala tughni syai'an, yang juga tidak bisa memberikan manfaat apapun juga. Allah membatalkan dalam Quran peribadatan yang ditujukan kepada Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Itu Tuhan-Tuhan yang tak pernah mendengar, melihat, tak mendatangkan manfaat apapun juga. Lihatlah sebagaimana yang kita lihat hingga hari ini, dari generasi ke generasi senantiasa Tuhan-Tuhan yang mereka sembah dari selain Allah adalah yang tak mampu mendengar, tak mampu mendatangkan apapun jua. Patung-patung mereka sembah, berhala yang mereka puja, kuburan-kuburan yang mereka ambil daripadanya keberkahan dan semacamnya. Ya, kayu-kayu yang mereka sembah, batu-batu yang mereka sembah, dan segala sesuatu yang mereka sembah, mereka keramatkan, mereka agungkan, mereka harapkan daripadanya kebaikan. Ya, semuanya adalah Tuhan-Tuhan yang tak mampu mendengar, maka tidak layak menjadi Tuhan. Wa bayyana subhanahu anna al-mustahiqqa lil ibadati huwa Allah. Dan Allah jelaskan yang berhak diibadati dialah Allah semata. As-Sami'ul Basir. Dialah Tuhan yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Walaupun sebagian makhluk yang disembah mendengar dan melihat, ya, sebagaimana disembahnya Fir'aun dan lain-lain, tetapi sungguh terbatasnya pendengaran mereka, penglihatan mereka, tidak sebagaimana Allah Jalla wa'ala. Meskipun kalau dikatakan orang-orang yang telah meninggal itu mendengar seruan orang-orang yang menyeru berbagai macam permintaan kepadanya, tapi begitu lemahnya mereka, tak mampu mendatangkan apapun. Jangankan bagi orang meminta, untuk diri mereka pun tak mampu, karena telah terputus semua amalan mereka. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman dalam menjelaskan konsep ini, wallahu yaqdi bil haqq, dialah Allah yang membuat keputusan dengan benar, baik qada'an syar'iyyan, keputusan yang berupa keputusan syariatnya, berupa perintah, larangan, semuanya tepat, sesuai, ya, ataupun qada'an qadariyan, keputusan ketentuan takdir kauni Allah Subhanahu wa taala. Hanya dialah yang memutuskan segala macam keputusan, baik ad-dini, asy-syar'i ataupun al-kaunil qadari, dengan benar. Walladzina yad'una min dunihi. Adapun Tuhan-Tuhan yang diseru, diminta, dipuja, diharapkan dari selain Allah, la yaquduna bi syai'in, tidak memiliki keputusan apapun, tidak syar'i, tidak qadari. La yaquduna bi syai'in. Ya, apalagi batu-batu, kayu-kayu, pohon-pohon yang disembah, tidak memiliki keputusan apapun jua. Bahkan mereka diputuskan makhluk. Ya, dihancurkan batu-batu tersebut, dipotong pohon-pohon tersebut. Ya, inilah Tuhan-Tuhan yang lemah. Ya, simbol-simbol Tuhan dibuat dalam bentuk patung, dipahat dan seterusnya. Tidak memiliki keputusan apapun. Ya, Allah kirimkan kepada mereka petir, hancur. Allah kirimkan kepada mereka gempa, hancur patung-patung itu. Bagaimana mungkin disembah? Subhanallah. Ya, innallaha huwas sami'ul basir. Dialah Tuhan Allah yang Maha mendengar lagi Maha melihat.
Ini yang layak disembah. Wa qala ta'ala, Allah berfirman dalam ayat lainnya, wadhkur fil kitab Ibrahim. Sebutkanlah wahai Muhammad dalam kitab Al-Quran ini kisah Ibrahim. Innahu kana siddiqan nabiyya. Dia adalah seorang yang jujur, seorang nabi. Idh qala li abihi. Ingatlah tatkala dia berkata kepada ayahnya, ya abati, wahai ayahanda, lima ta'budu ma la yasma'. Mengapa kau sembah yang tak mampu mendengar? Wala yubsir, tidak mampu melihat. Wala yughni anka syai'a, tak mampu mendatangkan apapun manfaat untukmu. Allah juga berfirman dalam ayat lainnya, innal ladzina tad'una min dunillahi ibadun amsalukum. Sesungguhnya apa-apa yang kalian sembah dari selain Allah semuanya hamba seperti kalian. Jika itu jin yang disembah, dia hamba. Jika syaitan yang disembah, dia hamba. Malaikat yang disembah, hamba. Nabi-nabi yang disembah mereka semua hamba. Ibadun amsalukum, hamba seperti kalian. Bagaimana disembah hamba yang tak pernah menciptakan, bahkan semua nasib mereka di tangan Allah Jalla wa'ala. Semuanya hamba seperti kalian. Mengapa mau kalian menyembah mereka? Tak ada beda kalian dengan mereka, sama-sama hamba yang tercipta. Kata Allah Subhanahu wa taala, fad'uhum. Sudahlah kalian tahu mereka itu hamba-hamba, maka pergilah sana, minta kepada mereka. Falyastajibu lakum, suruh mereka mengabulkan doa-doa kalian. Minta kepada mereka rezeki, minta kepada mereka keturunan, minta kepada mereka kelapangan hidup dan seterusnya. Mintalah. In kuntum shadiqin, kalau kalian jujur dengan apa yang kalian yakini, minta. Tuhan itu tak pernah mendatangkan apapun mereka manfaat. Allah Jalla wa'ala ya kemudian menyebutkan jenis Tuhan-Tuhan lain yang mereka sembah daripada benda-benda mati. Tadi ibadun amsalukum, Tuhan-Tuhan yang seperti kita, seperti manusia, bernyawa. Sebagaimana Tuhan-Tuhan yang disembah oleh sebagian manusia. Dari golongan manusia pula, atau dari golongan malaikat, dari golongan jin. Kemudian Allah sebutkan Tuhan-Tuhan dari benda-benda mati. Kata Allah Jalla wa'ala, alahum arjulun, Tuhan-Tuhan yang akan minta itu, patung-patung itu, berhala-berhala itu, apakah mereka punya kaki? Kalau mereka bilang, ya ini kami buat kakinya, kami bentuk. Yamshuna biha, apakah kaki mereka itu bisa mereka berjalan dengannya? Tak bisa. Ya. Andai kata mereka katakan, ini kami buatkan padanya gerakan, kaki bisa bergerak. Itu pergerakan kalian membuat. Masa Tuhan kalian membuat gerakannya? Subhanallah. Dalam bentuk robot-robot kaki berjalan. Itu bukan Tuhan. Am lahum aidin, nanti kalian lihatlah berhala-berhala itu, patung-patung itu. Punyakah mereka tangan-tangan? Mereka bilang, ada, lihat. Tangan Tuhan kami banyak sampai 6. Sampai 8 kayak laba-laba. Kata Allah Subhanahu wa taala, yabtishuna biha, mampukah dia menggunakan tangan-tangan tersebut untuk melakukan aktivitasnya? Bahkan lebih baik laba-laba daripada Tuhan mereka. Banyak tangannya bisa digerakkan semua, lebih banyak lagi tangannya, kaki 1000. Daripada Tuhan ini yang kaki 1000 naik ke atas kepalanya tak bisa apapun juga dia buat. Laba-laba naik tak bisa. Ya. Inikah yang layak disembah? Sungguh jika kita melewati rumah ibadah kaum musyrikin, banyak sekali di rumah ibadah mereka itu gambar-gambar. Dan ini yang membedakan masjid dengan rumah ibadah kaum musyrikin. Kadang-kadang di rumah ibadah mereka berpuluh, beratus gambar yang aneh-aneh. Kadang-kadang anak kecil melihatnya nangis. Tuhan yang anak kecil melihatnya nangis. Mata terbelalak. Kadang-kadang macam-macam. Manusia setengah hewan. Tuhan mereka. Ya. Mereka ini Tuhan yang dipuja, disembah. Tak punya tangan, tak punya kaki. Kalaupun mereka lukiskan padanya tangan, kaki, tak bisa bermanfaat.
Am lahum a'yunun, apakah mereka punya mata? Mereka jawab, ya, ini matanya kami buat. Kami pahat matanya. Kadang matanya melotot, kadang matanya banyak. Kata Allah, yubsiruna biha, mata yang mereka gunakan, mereka pakai untuk melihat, tak ada. Allahu Akbar. Bayangkanlah orang datang kepada patung memujanya, minta-minta sujud rukuk, bodohnya mereka. Lebih kuat dia pada patung tersebut. Dia masukkan patung ke dalam lubang sampah patung, tak bisa apa-apa. Subhanallah. Sebagai amanah Ammar bin Jamuh, sebab masuk Islamnya dia, gara-gara Tuhannya tiap hari masuk lubang sampah, dicuri sama putranya, dicampakkan dalam lubang sampah. Sampai akhirnya Ammar bin Jamuh kesal. Tuhan, capek melihara kau tiap malam. Tak tidur aku nanti bahaya, kurang tidur, sakit. Ini ku letakkan pedang. Nanti kau datang, ya ada orang yang mencurimu, kau bela dirimu sendiri. Malam harinya pedang-pedangnya pun hilang semua. Diikatkan dengan berhalanya, dicampakkan dalam lubang sampah, bercampur baur, diikatkan dengan bangkai anjing dan darah-darah. Pagi hari dia bilang, benarlah kau tak Tuhan. Kalau kau Tuhan, tak mungkin kau bertempel dengan kotoran, dengan najis. Akhirnya dia pun tobat. Ini akal Ammar bin Jamuh sehat. Banyak orang sampai sekarang tidak sehat akalnya dalam bab agama. Bab dunia ahli, bab agama nol otaknya, zero otaknya. Subhanallah. Allahu musta'an. Am lahum, kata Allah Subhanahu wa taala, a'yunun yubsiruna am lahum a'yunun yubsiruna biha. Apakah mereka punya mata yang mereka gunakan melihat? Am lahum adhanun, apakah mereka punya telinga-telinga yasma'una biha? Kalau mereka bilang, ya ini telinganya yang kami buat, ada yang telinganya lebar bagaikan gajah, macam-macam. Ya, apakah mereka punya telinga? Ini pun kami lukis telinganya, kata Allah Subhanahu wa taala. Yasma'una biha, telinga yang bisa mendengar. Kalau menjerit sekuatnya di telinganya, tak dengar dia. Subhanallah. Ya, penyembah berhala suruh pakai mikrofon, letakkan di telinga Tuhannya. Dengar enggak Tuhannya itu? Taruh mikrofon yang besar, tak berapa ribu watt. Subhanallah. Ya, minta kepadanya, dengar, tak dengar. Kalau disembah, subhanallah. Mengapa disembah? Qul ud'u syuraka'akum. Berkata Nabi tersebut, ya, sekarang katakan kepada sekutu-sekutu sekalian semuanya, tsumma du'u syuraka'ahum, ya. Qul ud'u syuraka'akum, katakan wahai Muhammad, panggil semua tuhan-tuhan kalian yang banyak itu, sekutu-sekutu kalian. Tsumma kidun, suruh mereka semua buat kepadaku, ya, balasan, hukuman, datangkan kepadaku azab. Ya, fala tundirun, tak usah tunggu-tunggu lagi, sekarang datangkan azab. Subhanallah.